Rumah sakit selalu terlihat tenang pada malam hari. Lorong-lorong sepi, lampu redup, dan suara mesin medis menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Namun pada suatu malam, sebuah rekaman CCTV dari ruang ICU membuat seluruh petugas rumah sakit ketakutan. Karena malam itu, hanya ada satu orang di dalam ruangan, tapi kamera menunjukkan dua sosok. Dan yang lebih mengerikan, sosok kedua ternyata bukan orang asing. Malam itu pukul 1.45, Suster Dina mendapat giliran menjaga ICU seorang diri. Ada 3 pasien yang sedang dirawat. Semua pasien dalam kondisi stabil. Suasana rumah sakit sangat sepi karena sebagian besar petugas sedang berada di ruang istirahat. Dina seperti biasanya melakukan pemeriksaan rutin, memeriksa infus, memeriksa monitor detak jantung, dan lalu mencatat kondisi pasien. Semuanya berjalan normal, namun sekitar pukul 2.10 dini hari, tiba-tiba listrik rumah sakit sempat berkedip selama beberapa detik. Kemudian sepersekian detik lampu mati, lalu menyala kembali. Tetapi Dina menganggap itu hal biasa, karena kejadian ini sudah sering terjadi pada rumah sakit tempat saat ini dia bekerja. Namun dari kejadian ini, semua akan berubah dengan kondisi misterius yang akan menggemparkan seisi rumah sakit. Sementara di sisi lain pada ruang keamanan, Satpam bernama Arman sedang memantau puluhan layar CCTV rumah sakit. Awalnya tidak ada yang aneh dari semua tampilan CCTV tersebut, hingga kemudian matanya tertuju pada kamera pada ruang ICU. Sekilas, ia melihat Dina sedang berjalan memeriksa pasien. Namun tiba-tiba, Arman merasa ada yang ganjil. Di layar, terlihat ada seseorang berdiri di belakang Dina. Sosok misterius perempuan yang memakai pakaian pasien rumah sakit. Wajahnya tidak terlihat jelas. Arman penasaran dengan sosok tersebut. Kemudian dia memperbesar gambar tersebut. Ternyata sosok itu masih ada. Sosok itu berdiri tepat di belakang Dina, tidak bergerak sedikit pun. Dengan rasa penasaran, Arman kemudian memeriksa laporan petugas sebelumnya. Dalam laporan tersebut tertulis, hanya ada 3 pasien yang sedang dirawat di ruang ICU. Tidak ada laporan yang menyatakan pasien bisa berjalan. Kemudian dengan spontan, Arman segera menghubungi ruang ICU melalui telepon internal. Namun, tidak ada jawaban dari panggilan tersebut. Merasa khawatir, Arman menuju ruang ICU tempat Dina bertugas. Perjalanan menuju ruangan terasa sangat sunyi. Ketika sampai di sana, ia mendapati Dina sedang duduk mengisi laporan. "Apakah ada pasien yang bangun?" tanya Arman kepada Dina. Dina dengan ekspresi kebingungan, lalu menjawab, "Tidak ada Mas Arman." "Emang kenapa?" Arman lalu menceritakan apa yang ia lihat. Wajah Dina langsung pucat. Kemudian, mereka memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Semua pasien tetap terbaring di tempat masing-masing. Arman mulai meragukan penglihatannya. Dia bergumam, apa ini mungkin hanya gangguan kamera? Atau mungkin bayangan error kamera CCTV? Dan bisa jadi, mungkin pantulan cahaya. Namun ketika mereka kembali ke ruang keamanan dan memutar ulang rekaman, sosok itu masih terlihat jelas, berdiri di belakang Dina selama hampir 2 menit. Dan yang lebih aneh, tidak sekalipun Dina menoleh ke arah belakang, seolah ia sama sekali tidak menyadari keberadaan sosok tersebut. Karena penasaran, mereka memeriksa rekaman CCTV beberapa malam sebelumnya. Mereka berharap menemukan penjelasan logis. Namun yang mereka temukan justru lebih menyeramkan. Di rekaman 2 minggu lalu, sosok yang sama muncul lagi. Malam berikutnya pun juga muncul. Dan malam berikutnya lagi. Selalu berdiri di sudut ICU. Selalu mengenakan pakaian pasien. Selalu menghadap ke arah perawat yang sedang berjaga. Tidak pernah bergerak. Tidak pernah terekam masuk. Tidak pernah terekam keluar.
seolah sosok itu muncul begitu saja. Arman kemudian meminta bantuan petugas senior di rumah sakit tersebut, seorang pegawai tua bernama Pak Rahmat. Setelah melihat rekaman itu, wajah Pak Rahmat langsung berubah. Ia terlihat sangat terkejut, lalu berkata pelan, "Aku kenal orang itu." Ruangan pengawas CCTV mendadak hening. Kemudian dengan spontan, Pak Rahmat menunjuk ke monitor. Itu bukan pasien biasa. 2 tahun lalu ada seorang suster bernama Dina yang meninggal di ruang ICU ini. Semua orang terdiam. Suster yang sekarang berjaga juga bernama Dina. Kemudian Pak Rahmat melanjutkan kata-katanya kembali. Suster itu meninggal karena serangan jantung saat bertugas malam. Dan sejak saat itu, beberapa petugas mengaku sering melihat sosok perempuan berdiri di ICU. Arman dan Dina saling berpandangan. Mereka kembali memperbesar rekaman. Kali ini mereka fokus melihat sosok misterius itu. Lalu mereka menyadari sesuatu. Sosok yang selama ini mereka kira pasien, ternyata bukan pasien, melainkan seorang suster. Dan wajahnya sangat mirip dengan Dina yang saat ini sedang berjaga. Namun bukan itu bagian paling mengerikan. Ketika rekaman diperbesar hingga maksimal, mereka melihat bahwa sosok misterius tersebut tidak sedang berdiri di belakang Dina. Justru sebaliknya, Dinalah yang berdiri di belakang sosok itu. Selama ini, perspektif kamera membuat mereka salah melihat. Artinya, yang mereka anggap suster Dina sebenarnya adalah sosok lain. Dan sosok yang berdiri diam itu adalah Dina yang asli. Pada saat hari berikutnya, suster Dina diketahui tidak lagi masuk kerja di rumah sakit tersebut. Ketika dihubungi oleh pihak rumah sakit, melalui nomor kontak yang tersimpan di bagian kepegawaian rumah sakit, nomor itu sudah tidak aktif lagi. Pihak rumah sakit sudah mengecek rumah Dina melalui alamat yang tercatat di bagian pegawai rumah sakit, dan ternyata rumah tersebut sudah kosong dari beberapa bulan yang lalu. Kata warga sekitar, tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi, dan hingga hari ini tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Di sisi lain, pengakuan dari beberapa petugas keamanan yang bertugas pada malam-malam tertentu. Jika kamera ruangan CCTV ICU diperbesar, masih terlihat 2 sosok berdiri di sana, dan salah satunya adalah Dina, sedangkan sosok satunya lagi tidak pernah dikenali. Kalau kamu yang melihat rekaman itu, menurutmu siapa sosok kedua sebenarnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita horor berikutnya.